그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 Kepala pusing tiada ingat, lupa sudah semua itikat. Meski hari ini panas menyengat, hilangkan lelah dengan tekad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Bunda Twin. Hai mam dan para bunda hebat semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Nah teman-teman, kali ini aku mau share aktivitas aku lagi ya. Seperti biasa, aktivitas ibu rumah tangga dengan anak kembar yang hidup di desa dan di rumah kayu sederhana. Buat kalian yang penasaran hari ini aku mau ngapain aja, kalian simak dan tonton videoku sampai selesai dan jangan kalian skip ya. Ini aku lagi persiapan buat ngerebus air. Jadi seperti biasa kalau misalnya aku ngerebus air, itu tuh aku rebusnya di luar ya, kalau misalnya pas cuaca itu bagus. Alhamdulillah sih sekarang itu walaupun sering mendung tapi tetap cuaca itu nggak hujan teman-teman. Makanya aku tuh seneng banget gitu ya, kalau misalnya cuaca itu nggak hujan, aku itu bisa buat ngerebus air di luar. Selain hemat gas, ini tuh juga lebih cepat mateng dan juga rasa airnya itu lebih enak. Asalkan apinya itu diatur gitu ya, kecuali kalau misalnya apinya itu tuh nggak nyala-nyala, kebanyakan asap, nah biasanya airnya itu juga akan bau asap teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ngerebus air di tungku seperti ini, kita harus benar-benar memperhatikan apinya agar apinya itu bagus supaya airnya cepat mateng dan juga rasanya enak. Nah kalau misalnya aku udah masak air seperti ini, aku itu tinggal masak gitu ya. Jadi nanti tinggal dipantau-pantau aja apinya. Seneng banget rasanya ya teman-teman, karena aku tuh kan masih punya stok kayu bakar. Memang sih stok kayu bakarnya tuh udah nggak terlalu banyak, cuman nggak apa-apa, secukupnya aja. Nanti kalau misalnya pas memang habis, aku meminta tolong sama pak suami buat nyariin lagi kalau dia mau. Kalau dia nggak mau ya terpaksa masak di gas gitu ya teman-teman. Karena kalau aku sendiri untuk saat sekarang ini nggak akan bisa ya buat pergi nyari kayu bakar gitu, karena kan aku masih punya anak kecil. Tapi ya lihat nanti deh, kalau misalnya memang pak suami itu bisa dimintain tolong buat nyariin kayu bakar, aku bakal minta tolong aja sama pak suami biar lebih enak aja gitu ya teman-teman pas masak air. Kalau misalnya aku masak air di kompor gas itu biasanya aku tuh nggak akan cukup. Gas itu satu tabung yang 3 kilo itu sebulan ya, itu pasti sekitar 2 tabung gitu baru cukup. Tapi kalau misalnya aku ngerebus air itu di tungku atau di kayu bakar, nah itu tuh biasanya kayak bener-bener enak banget teman-teman. Gas aku juga jadi jauh lebih hemat gitu. Nah lanjut ya teman-teman ke videonya lagi. Jadi di sini tuh aku mau lanjut buat memasak. Nah ini aku lagi bikin persiapan telur dadar tahu lagi gitu ya. Sebenarnya hari ini tuh aku tuh agak rada-rada mager teman-teman mau masak gitu ya. Tapi seperti yang sering aku bilang, kalau misalnya aku tuh mager masak, aku tuh pilih aja menu yang simple biar cepat gitu ya matengnya. Karena kan aku tuh nggak bisa banget ya teman-teman yang namanya itu nggak masak. Karena memang kami itu tuh nggak pernah banget yang namanya itu beli lauk. Tambah lagi juga yang jual lauk jadi di sini tuh nggak ada teman-teman, harus keluar dulu. Dan itu tuh menurut aku sih bikin mager gitu ya. Jadi nggak apa-apa lah, aku tetap masak yang simple aja biar cepat kelarnya dan pastinya juga tetap enak buat dimakan. Nah teman-teman, di sini aku itu tadi udah bukan ngerebus sih, aku goreng gitu ya. Aku goreng dulu sebentar untuk cabai merah, cabai rawit, bawang merah dan bawang putih. Itu tuh buat aku bikin sambal, jadi aku goreng dulu. Nah biasanya kan aku rebus, cuman sesekali itu tuh digoreng gitu ya teman-teman. Rasanya tuh tetap enak sih ya teman-teman, menurut aku mau direbus maupun digoreng. Cuman ya balik lagi ke kitanya tuh pengen yang gimana gitu. Nah setelah aku kelar buat gorengin cabenya, nggak sampai yang gimana-gimana sih, pokoknya udah kelihatan layu, langsung aku angkat. Di sini aku lanjut buat bikin sayurnya gitu. Pokoknya ini tuh masaknya itu benar-benar gercep banget ya. Udah kelar aku itu nyiapin sayurnya itu tinggal nunggu mendidih aja. Aku kecilin api. Lalu di sini aku lanjut buat ngulek cabai yang udah aku goreng tadi. Di sini aku gunakan garam kasar buat ngulek ya teman-teman, biar nguleknya itu jadi jauh lebih enak dan juga kayak cabainya itu jadi cepat halusnya gitu.
그래 해야 할 일만이 남았다. Aku itu sebenarnya kalau pas lagi mager itu tuh ya teman-teman, kadang itu nggak mau ngulek cabe gitu ya, karena ngulek cabe ini tuh lumayan bikin pegel gitu sih tangan aku ya. Cuman di sini karena memang aku itu bikinnya itu menu yang simple, tetap aku tuh pengen ada sambal yang nikmat biar tetap terpancing gitu ya selera makan. Jadi aku tuh putusin aja buat aku ulek aja biar sambelnya itu jauh lebih nikmat. Jadi walaupun lauknya itu sederhana, kalau misalnya sambelnya nikmat seperti ini, auto tetap ya ngabisin nasi dan pastinya perut tetap kenyang. 놀자 나와 Udah kayak gini aja aku nguleknya, super cepat banget ya kalau di kamera karena itu tuh aku cepetin. Dan di sini teman-teman untuk sayurnya itu udah mateng. Jadi di sini aku mau langsung salin aja untuk sayurnya. Rada-rada ribet ya teman-teman aku itu nyalin sayurnya karena aku tuh males banget buat ngotorin wajan lagi. Jadi aku pakai aja satu wajan ini buat masak semua menu aku hari ini. Palingan aku tuh cuman kayak apa ya, kayak sedikit di bersih-bersihin aja sih, kayak sisa-sisa sayurannya nanti aku tinggal bersihin aja sedikit gitu. Baru di sini aku langsung mau manasin minyak ini tuh buat menggoreng telur dadar tahunya. 나와 신나게 놀고 남은 일 하자. Aku itu kalau misalnya tahu disambel kayak gitu aja itu tuh aku kurang doyan ya teman-teman. Tapi semenjak aku itu tahu resep dari telur dadar tahu ini, aku malah lebih suka aja kalau misalnya tahu itu dibikin kayak gini aja daripada dia itu digoreng atau disambel gitu ya. Bahkan teman-teman pak suami itu kalau misalnya ngelihat tahu itu tuh agak rada-rada besar potongannya disambel gitu, dia itu bilang sama aku dia itu kayak ngelihat getah yang dipotong-potong. Aku tuh nggak tahu, katanya itu entah kenapa itu tuh udah kayak getah kata dia. Kalian bisa nggak sih bayangin getah itu dipotong-potong, kan getah itu kan agak rada-rada putih gitu kan. Nah kalau dia ngelihat tahu itu potongannya besar-besar di sambal gitu, dia tuh kayak ngerasa itu tuh bukan tahu tapi getah gitu. Jadi kalau misalnya aku tuh goreng tahu potongannya tuh harus kecil-kecil gitu teman-teman. Sedangkan aku tuh nggak terlalu doyan tahu gitu. Kalau dulu awal-awal aku nikah, aku tuh doyan banget sama tahu dan tempe karena memang pak suami itu sukanya cuman itu aja. Maksudnya kayak pak suami itu lebih doyan aja makan tahu, tempe kayak gitu teman-teman. Itu tuh mama mertua ya yang bilang. Jadi pas awal-awal aku nikah, 1 tahunan aku nikah gitulah, itu tuh keseringannya itu aku masak tahu sama tempe. Jadi akhirnya itu aku bener-bener bosan. Makanya sekarang itu tuh kalian itu mungkin jarang banget ngelihat aku itu kayak nyambel tahu, nyambel tempe, itu tuh jarang banget. Pokoknya cuman kayak sekali-sekali doang. Karena ya itu teman-teman mungkin udah kebosan gitu ya, udah terlalu bosan dulu-dulunya gitu. 남은 일 하자. 가끔은 손가락도 좀 쉬어야지. 무심한 Nah teman-teman sambil cerita-cerita ini tuh telur dadar tahu aku udah mateng aja. Di sini aku mau lanjut buat angkat aja untuk telur dadarnya ini. Di sini aku mau langsung tiriskan aja dan pastinya aku kurangin dulu untuk si minyaknya. Jadi di sini tuh aku mau bikin sambal tapi karena minyaknya itu tuh banyak banget apa ya, kayak sisa-sisa dari telurnya tadi. Jadi aku tuh keluarkan dulu minyaknya baru aku kasih lagi minyaknya gitu ya. Jadi nggak banyak serbuk-serbuknya gitu teman-teman. Dan di sini baru deh aku lanjut buat tumis untuk si sambalnya. Niat hati tadi itu pengen aku kasih kasih terasi. Ya Allah kok belibet banget. Aku tuh pengen kasih terasi, cuman karena memang terasi aku itu nggak ada, aku tuh mager banget teman-teman buat jalan ke warung. Ya Allah rasanya itu nggak sanggup sore-sore hari gini tuh ke warung. Apalagi kan anak-anak itu nggak tidur gitu. Pastinya bakalan ngajak mereka ke warung. Ya Allah tuh nggak sanggup deh aku ya teman-teman, karena itu banyak banget dramanya dan otomatis itu bakalan nanti ketunda banget aku itu buat masak. Makanya ya udahlah di sini aku nggak kasih terasi. Nanti kalau misalnya pas aku ke warung, kalau pas inget gitu ya aku pengen deh beli terasi buat di stok gitu, biar kalau pas lagi butuh itu tuh nggak harus nyari ke warung dulu. Nah ini tuh sambelnya udah mateng aja ya teman-teman, kayak gini aja. Ini tuh bener-bener endul banget sih menurut aku ya lauk seperti ini. Ada telur dadar tahu, ada sayur, terus juga ada sambal yang super pedas, super endulita. Ini tuh bener-bener nikmat luar biasa. Makan seperti ini aja tuh rasanya itu udah super nampol banget. Jangan lupa untuk selalu bersyukur ya dengan apa yang kita punya. 가며 일을 하고 있나요?
Kelar masak memasak, lanjut kita itu bertanggung jawab lagi atas kerusuhan dan kekacauan yang udah kita sebabkan di dapur. Jadi tetap harus benar-benar dibersihkan ya dapur sebelum kita tinggalin. Misalnya kita itu mau beraktivitas yang lain, tetap usahakan dibersihkan dulu dapurnya. Karena kalau misalnya kita itu udah tinggalin ini nanti beraktivitas yang lain terus pengen ngulang lagi buat ngebersihin ini, biasanya itu keseringannya itu mager ya teman-teman. Kalau aku sih ya, jadi aku tuh lebih suka aja pas aku selesai aktivitas kayak gini aku langsung bersihin aja, biar nanti pas mau ninggalin dapur atau mau lanjut beraktivitas yang lain itu jadi jauh lebih lega dan juga berasa kayak nggak ada hutang gitu di dapur teman-teman. 가락에게 이러기야 놀자 나와 웃으며 놀고 남은 일 하자 그래도 네 실력은 정말 끝내주잖아 내가 알아 신들린 네 손가락. Nah udah kelar aku itu beberes di dapur, udah lap-lap gitu. Ternyata aku lihat api air yang di luar itu tuh udah mulai mengecil gitu apinya. Terus juga kayunya itu udah keluar-keluar. Jadi udah di sini aku benerin dulu supaya apinya itu tetap besar dan pastinya airnya itu bakalan lebih cepat mateng gitu. Nah aku lanjut lagi untuk mencuci piring. Jadi cucian piring aku masya Allah ini tuh lumayan banyak banget. Karena kemarin sore aku nggak nyuci piring karena aku itu pergi nonton voli dan aku tuh nggak nyuci piring dong teman-teman. Ya sih nggak masalah sih ya teman-teman kalau aku, karena kan turnamen voli itu tuh sesekali adanya gitu ya. Jadi kalau misalnya aku ngerasa nggak sempat buat nyuci piring, ya udah nggak apa-apa gitu. Yang penting aku itu tetap ngerjainnya ya walaupun akhirnya numpuk kayak gini. Oh ya teman-teman, sambil kalian ngikutin aku mencuci piring, aku juga mau sapa-sapa nih kalian semuanya. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih ya untuk kalian yang udah klik video aku, yang udah ngikutin video aku. Semoga kalian suka dan video aku ini bisa bermanfaat. Untuk kalian yang baru bergabung atau yang baru nemuin channel aku ucapin selamat datang. Kenalin ya, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan boleh untuk kalian bantu aku kembangin channel aku dengan cara klik tombol subscribe dan kalian nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan kalau aku update video baru. Dan untuk kalian yang selalu dukung aku dan udah selalu support, aku ucapin terima kasih banyak ya. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga kalian selalu suka dan selalu enjoy nonton video aku. Dan untuk kalian yang lagi mager-mager, semoga setelah nonton video aku kalian tuh jadi kembali bersemangat lagi. Mungkin aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga itu terlihat seputaran itu aja dan mungkin juga terlihat membosankan. Tapi aku ingin ingatkan lagi ke teman-teman semuanya, jangan pernah kalian itu pandang aktivitas aku yang membosankan, tapi cobalah kalian pandang semangat yang coba selalu aku tularkan. Karena teman-teman, menurut aku nge-YouTube ini tuh bener-bener bikin aku itu bersemangat banget buat beraktivitas. Ya sekalian untuk konten dan juga sekalian aku itu ngasih semangat untuk kalian semua. Walaupun aku nggak bisa ngasih manfaat apa-apa dari konten aku ini, setidaknya aku bisa memberikan semangat aja untuk kalian. Itu tuh udah bener-bener membuat aku itu seneng banget gitu ya teman-teman. Apalagi aku lihat banget gitu ya antusias kalian nonton video aku, itu bener-bener aku acungkan jempol. Kadang itu tuh banyak banget yang gak punya channel tapi sangat berantusias banget untuk nonton video aku. Bahkan banyak juga yang nonton video aku itu walaupun gak pernah komen, katanya itu tetap suka dengan video aku gitu ya. Bahkan itu kadang gak pernah komen di video aku tapi dia tuh suka nge-DM aku di Instagram ataupun nge-DM aku di Messenger gitu ya teman-teman. Nah untuk kalian itu yang mau kenal dekat dengan aku ataupun yang pengen ngobrol-ngobrol gitu ya teman-teman, boleh banget kalian itu follow Instagram aku @bundatwin gitu ya. Kalian bisa lihat di layar, ada juga linknya di description box. Atau mungkin kalian itu nggak punya Instagram dan pengen berteman sama aku di Facebook, boleh aja. Nama Facebook yang aku pakai itu adalah Dina Hasnah Kumbang. Jadi kalau misalnya kalian itu mau chat aku itu di Facebook aku yang Dina Hasnah Kumbang itu ya, jangan yang lain, karena memang aku juga ada Facebook yang lain, cuman itu tuh jarang aku pakai. Jadi kalian jangan berkecil hati kalau misalnya di Facebook aku yang lain aku tidak terima permintaan pertemanan kalian. Tapi ingat ya teman-teman, kalau misalnya kalian itu mau minta pertemanan, jangan lupa kalian itu
pesan dulu, maksudnya kalian chat aku dulu, kalian bilang aja kalau misalnya kalian itu pengen kenalan sama aku gitu ya. Karena terkadang itu tuh banyak banget orang-orang iseng yang minta pertemanan gitu. Jadi kadang nggak aku konfir gitu teman-teman, bukan karena sombong gitu ya. Karena nggak pengen aja kalau misalnya orang-orang yang nggak jelas yang minta pertemanan gitu. Makanya kalau misalnya kalian itu pengen ngajak aku berteman di Facebook, kalian jangan lupa messenger aku. Kalian bilang halo aja, halo Bunda Twin kayak gitu, biar aku tahu kalau kalian itu adalah subscriber aku gitu ya. Bukan karena apa-apa ya teman-teman aku ngomong gitu, karena bener-bener deh ya di Facebook itu kan banyak banget penipuan, dan terkadang juga banyak juga kayak orang-orang yang berniat melecehkan gitu. Aku ucapin terima kasih banyak ya teman-teman untuk kalian yang udah ngikutin video aku sampai di detik ini. Semoga ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 그래도 네 실력은 정말 끝내